Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimahullah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam kondisi coronavirus atau COVID-19 ini, semoga kita menjauhkan dari mara bahaya, dimudahkan segala urusannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kami dari channel Pandangan Muslim kedatangan tamu dari Ustadz Tri Noviantoro Murad yang insyaallah akan membahas daripada keutamaan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dengan Pandangan Muslim. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa hadir menyempatkan waktunya. Nah, di sini saya ingin sharing tentang pandangan Muslim dan bagaimana pandangan Ustadz tentang Muslim dan Islam sendiri, khususnya di negeri Cina ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih Mas Adam dan staf kru telah memberikan kepada kami kesempatan untuk berbicara terkait bagaimana kita sebagai seorang Muslim, true believer, ketika kita berada di negeri Taiwan ini, kita berada di mayoritasnya bukan Muslim, maka kita tetap harus menjaga iman kita dengan sekuat kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum, artinya semaksimal yang kita bisa lakukan. Maka kewajiban yang harus kita kerjakan ya harus kita kerjakan, sebagaimana kewajiban menjalankan sholat 5 waktu, kemudian menjalankan puasa bulan Ramadan, kewajiban membayar zakat dan lain sebagainya. Maka ini diperlukan ada berjamaah. Ketika kita dalam kondisi berjamaah, maka insya Allah ada yang saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sehingga kalau misalnya ada khilaf, ada silaf, ada teman, jangan kayak gitu. Maka ini penting ya, kita di negeri ini untuk saling mengingatkan satu sama lain. Nah, ini juga salah satu bentuk saling mengingatkan satu sama lain. Oh iya Ustaz, jadi kan maksudnya banyak orang itu menganggap, maksudnya di negeri Cina itu Islam itu ada yang namanya pembantaian lah, atau kayak di jadi pinggiran gitu Ustaz. Jadi gimana untuk menyikapi tanggapan tersebut dari saudara-saudara Muslim kita Ustaz? Ya, kalau apa yang kami alami di sini di negeri Taiwan ya, maka insya Allah kita beragama di sini bisa bebas sebetulnya, tidak ada gangguan. Berbeda mungkin dengan negeri-negeri yang lain, kita termasuk terusik. Tapi alhamdulillah di sini bebas kita untuk beragama, bebas untuk menjalankan ibadah. Ya, bahkan memang kebebasan agama itu di sini tidak terlalu terusik ya, sehingga kita boleh saja menjalankan ibadah selama kita tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau kita memang mengganggu orang lain, mungkin itu pihak berwajib akan berurusan dengan kita. Makanya kita juga selama ini kita beribadah bisa berjalan terus dengan insya Allah aman. Alhamdulillah Ustaz ya. Jadi emang di Cina Taiwan ini kita emang untuk masalah hal ibadah kita tidak ada larangan lah gitu. Jadi masih diberikan kebebasan. Nah, seperti yang tadi Ustaz singgung gitu kan, bahwasanya kita sedang melaksanakan puasa, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, apa aja sih keutamaan di bulan suci Ramadan? Biasanya kan orang itu kalau kita mengetahui keutamaannya, mungkin menjalankan puasa di bulan suci Ramadan itu jadi lebih lebih enak gitu ya, lebih nyaman gitu. Jadi kayak ada tujuan gitu. Boleh mungkin apa aja keutamaannya? Iya, kita sharing ya. Kita sharing. Jadi Masya Allah, keutamaan bulan Ramadan itu yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita.
banyak sebetulnya keutamaan di bulan Ramadan, di mana salah satunya adalah di bulan Ramadan itu bagi orang-orang berpuasa maka akan menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah Muhammad SAW katakan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisaban, mencari ridha Allah, mencari pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Ini tentu saja adalah selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Sehingga ketika seorang mukmin menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya karena Allah Ta'ala, maka alhamdulillah Allah akan menjanjikan reward berupa balasan, berupa ampunan. Bahkan di dalam hadis yang lain itu akan dijanjikan dengan surga, ada namanya surga Ar-Rayyan, ya, surga yang pintu bernama Ar-Rayyan. Masalah itu yang dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Dan juga puasa ini akan memberikan rasa kedekatan kita dengan Allah. Ada rasa taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an ayat terkait dengan puasa itu ayat 183, 184, 185, kemudian 187. Tapi uniknya ada ayat yang tidak secara langsung berbicara terkait dengan puasa, yaitu adalah ayat 186, ya. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka katakanlah aku dekat. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku selama mereka mematuhi perintahku dan beriman kepadaku. Masya Allah, artinya ini ada kedekatan kita ketika di dalam bulan puasa ini kita dalam kondisi saum, maka kita ada rasa lebih, ada taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika di siang hari seseorang itu kemudian puasa dengan sesungguh-sungguhnya, dan di malam hari mereka akan lebih memperbanyak dengan ibadah, dengan qiyam tarawih, dengan qiyamul lail, dengan tadarus Al-Quran. Nah, Masya Allah, ini suatu bentuk ibadah-ibadah yang tidak terjadi di bulan-bulan yang lain. Benar-benar. Ya kan? Makanya ikhwati fillah, jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat berharga ini. Termasuk juga adalah sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Kadang banyak orang itu menyepelekan, Mas Adam, yaitu terkait dengan tarawih. Alah, sunnah ini, ya, nggak usah lama. Dengan kita melaksanakan sunnah itu, kita juga bisa menutup kekurangan yang diwajib itu, benar nggak Ustaz? Iya, itu juga. Tapi ada yang lebih utama juga, bahwa ada suatu hadis yang hampir mirip sebetulnya. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mirip kan? Mirip. Ya. Barang siapa yang qiyam Ramadan, berdiri untuk melaksanakan sholat di bulan Ramadan, maknanya di sholat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan juga, maka dengan iman dan ihtisaban, mendekatkan diri kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Sehingga sholat tarawih itu pun sebetulnya fasilitas dari Allah untuk kita hamba-hambanya untuk mendapatkan ampunan. Makanya sebetulnya jangan kita sia-siakan kesempatan yang sangat luar biasa itu untuk di malam harinya menjalankan sholat tarawih. Sekalipun misalnya kita sibuk, misalnya pulang dari kerja atau kita pulang dari kampus, ya, sendiri, jalankan saja sholat tarawih sendiri. Karena apa? Karena itu tadi, itu adalah suatu bentuk ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba. Masya Allah. Ya, dan banyak sekali sebetulnya faedah daripada puasa. Masya Allah. Ya. Kan memang banyak sekali keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Salah satunya seperti nuzul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran, ya saja. Kemudian
kan di sini kita berada di negara minoritas, Ustaz. Karena mayoritas kan non muslim, dan kita untuk orang muslim sendiri kan sedikit lah gitu kan. Nah, bagaimana sih untuk meningkatkan ibadah sedangkan kita berada di negara minoritas gitu? Yang saya rasakan sendiri di sini tuh puasa itu untuk waktunya tuh lebih lama gitu, kayak hampir 16 jam ya, kalau nggak salah. 14,5 Ya, 14,5 gitu kan. Kemudian cuaca pun emang lumayan gitu ya. Panas, Nah, ya. itu coba gimana gitu saat biar kita tuh bisa meningkatkan ibadah di negara minoritas ini gitu. Ya, Masya Allah ya, sebetulnya ketika ada kesulitan itu sebetulnya ada kemudahan ya. Fa innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Di balik bersama dengan kesulitan itu sebetulnya ada kemudahan, Mas Adam. Sehingga jangan kita berpikir bahwa ini menyulitkan. Tapi berpikirlah bahwa ada kemudahan di sana yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika kita berada dalam kondisi, kalau di sini puasanya lebih panjang ketimbang di negeri kita di Indonesia. Kalau kita pikir ada yang lebih panjang lagi, kan? Kalau kita di negara Finlandia, kan kadang bisa lebih daripada. Kadang dari kita itu berpikiran, udah puasa, udah gitu lebih panjang waktunya, ditambah ada kan sini yang kerja gitu kan, capek gini gitu. Nah, sebenarnya apa sih hukumnya gitu? Misalkan nih kita kan kerja, misalkan di sini ya kerja itu kan emang benar-benar capek gitu. Padahal kan di dalam bulan suci Ramadan itu kita itu kerja, masa itu dihitung pahala juga gitu kan, malah dilipat gandakan gitu kan. Nah, kalau misalkan kita emang nggak kuat, boleh nggak pagi-pagi tuh kita emang langsung makan gitu? Jadi saya nggak kuat nih puasa, just pagi-pagi udah makan gitu. Kira-kira boleh dan bagaimana hukumnya? Jadi boleh nggak atau gimana hukumnya? Ya, jadi begini, ikhwah fillah, bahwa semakin berat suatu urusan, maka Allah akan mengganjar dengan pahala yang semakin besar. Memang tantangannya memang berat, sehingga kita misalnya berada dalam kondisi sulit, misalnya terik panas, ya. Selama seseorang itu masih bisa melakukan, lakukan, maksimalkan fattaqullaha mastata'tum. Kecuali kalau misalnya ada ketidakbisaan yang tidak bisa, yang benar-benar tidak bisa, seperti sakit yang makanya harus dikatakan wala yutiqunahu, itu dia tuh ta'amu miskin. Barang siapa yang tidak bisa melakukannya, artinya berat untuk mereka, fidyah kepada orang-orang miskin. Itu terjadi kepada orang-orang yang memang berat untuk menjalankannya. Seperti apa? Seperti orang yang sakit menahun, seperti orang yang sudah sangat tua. Nah, sedangkan bagi orang yang masih muda nih, kayak kita kan masih kayak Mas Adam, misalnya sambil kerja di pabriknya, atau bisa katakan kerja di gudang yang panas, maka faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian pada saat itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka diganti pada kesempatan hari yang lain, bukan fidyah. Ya, bukan fidyah. Diganti. Katakanlah bagi orang yang benar-benar ya, benar-benar pekerjaan saat itu tidak bisa ya, kuli atau pekerja bangunan atau pekerja pabrik yang berat, pabrik besi, pabrik apa itu yang sangat panas, yang memang benar-benar menguras sangat energi tenaga. Kalau dia bisa melakukannya, misalnya dengan sahurnya juga, Masya Allah, itu luar biasa. Sedangkan bagi yang memang merasa dirinya memang tidak bisa, sudah dicoba tapi tidak bisa, maka dia adalah orang yang tidak punya kemampuan sementara, ya, temporer, bukan permanen. Kalau permanen jangan disamakan dengan temporer, ya. Kalau temporer maka wajib tetap berpuasa dengan mengganti, istilahnya adalah qada puasa setelah ya Idul Fitri nanti, kemudian segera untuk diganti. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya bagi seseorang itu untuk tidak puasa.
ya, kecuali memang kondisi yang sangat berat. Misalnya tadi dalam keadaan sakit, atau itu tadi memang berat sangat untuk berpuasa, atau dalam perjalanan. Ya. Ini aturan memang Allah Subhanahu wa taala sudah digariskan di dalam Al-Qur'anul Karim ayat 184 dan 185. Lalu itu Ustaz, yang misalkan nggak kuat tapi dia pagi-pagi langsung makan, itu bagaimana itu sebenarnya? Puasa itu kan ada aturannya, ya. Aturan puasa tentu saja adalah dia harus imsyak, artinya menahan diri. Menahan diri dari mana? Dari kapan? Ya, dan menahan diri wakulu wasrabu hatta yatabayyana al-khaytil abwadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Maka makan dan minumlah, tapi kemudian tahanlah sampai ya terlihat antara benang hitam dengan benang putih, yaitu fajar. Batas makan itu adalah fajar, subuh. Jadi setelah subuh nggak boleh makan. Jadi nggak ada alasan kemudian ini intrik sedikit lah ya, misalnya sarapan itu nggak boleh. Kan biasanya kita itu orang saya nggak kuat nih menjalankan puasa gitu, tapi dia tuh pagi-pagi misalkan jam 7 udah sarapan, ada ini gitu. Iya. Nah itu bagaimana itu Ustaz hukumnya sebenarnya? Pertanyaan unik ini. Iya. Ya sebetulnya tidak boleh ya, tidak boleh seperti itu. Maka kalau seseorang yang punya ilmu terkait dengan puasa, makanya ini penting ilmu terkait dengan puasa. Ilmu puasa itu maka mewajibkan seseorang untuk menahan diri, imsak ya, rukunnya itu ada imsak, menahan diri dari fajar sampai maghrib. Jadi kalau udah fajar akan tidak boleh makan dan minum lagi atau hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau misalnya seorang itu sebetulnya itu terkait dengan motivasi, keinginan dan kekuatan ya untuk benar-benar bisa sampai akhir, sampai finish gitu. Memang berat ya sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita itu anggap itu mudah, maka mudah. Tapi kalau kita anggap itu di awal itu nggak bisa, sampai kapanpun nanti nggak bisa, karena mindset kita sudah salah. Nah, jadi kita harus bagi orang-orang yang memang ini puasa itu adalah suatu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang beriman. Kita itu diuji, kita itu ditempa ibarat kita mau membuat pedang ya, membuat pedang besi itu ya, bagaimana dipanaskan dulu ya, diforce dulu, dipukul-pukul dulu sampai jadi pedang yang bagus ya. Maka memang begitu kesabaran, ujian kesabaran di dalam puasa kita. Makanya dalam puasa itu pun banyak kemudahan. Makanya kita diperintahkan untuk sahur. Makanya sahur yang ya supaya badan kita itu kuat ya. Ya makan dan ya minum yang baik ya. Karena aku lupi sahuri ya, fa inna fi sahuri barakah. Makanlah sahur karena sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Itu dari Rasulullah SAW. Keberkahan itu juga maknanya adalah ya berkah ataupun dia bisa kuatkan badan. Saya misalnya nih, kita ada energi ya. Walaupun malas itu ya. Kita makan yang sedikit. Iya, kadang kan untuk bangun sahur itu kayaknya nanggung gitu ya, berat gitu, gimana ya dibangunin enggak itu masalah. Melatih sebetulnya. Melatih kita untuk bangun sahur, disiplin, dan sekaligus juga melatih kita untuk bisa qiyamul lail. Kan itu waktu-waktu yang lalu berat untuk itu ya, kita dipaksa gitu. Triknya minta tolong sama teman-teman kalau di asrama saling membangunkan, atau ya pakai alarm di HP. Banyak trik yang sebetulnya memudahkan kita, tinggal kita bagaimana mau untuk berupaya semampu kita bisa sahur ya, mempertahankan sampai waktu berbuka. Banyak keberkahan. Insya Allah ya sudah. Ini saja yang terakhir itu kita tips-tips gitu Ustaz, untuk ya khususnya untuk saudara kita yang muslim di luar negeri, dan khususnya bagi kita warga Indonesia yang berada di luar negeri gitu. Tips-tips untuk menjalankan ibadah baik itu di bulan suci Ramadan ataupun di
hari-hari biasa gitu. Karena kan biasanya banyak sekali kendala-kendala yang menjadikan alasan bagi kita itu untuk kadang meninggalkan sholat ataupun melaksanakan yang lainnya gitu. Ya. Ikhwatifillah, maka sesungguhnya bulan Ramadan ini adalah banyak sekali ampunan, banyak sekali kemudahan sebetulnya yang Allah berikan kepada kita. Manfaatkan ini dengan sebaik-baik mungkin dengan kita upayakan puasa. Memang kalau bisa puasa ya puasa itu. Yang penting sebetulnya adalah niat yang kuat. Dimulai dari niat. Berarti kita usahakan dulu semaksimal mungkin. Kalau emang benar-benar sekiranya tidak mampu baru ya. Kalau tidak mampu baru, jangan bilang tidak dulu ya. Jadi menyerah sebelum berperang ya. Betul, jangan menyerah sebelum berperang. Berusaha dulu ya, tentu saja dengan tadi sahur yang baik ya kan, jangan makan yang pedas. Nah, kemudian minum ketika sahur itu dengan air putih ya, supaya fit kita ya. Dan ketika di siang harinya pun saving energi, mungkin penting juga saving energi. Kemudian jangan terlalu banyak tidur juga, karena sebetulnya kalau tidur itu membuat badan lemah juga. Tapi kan kalau bulan suci Ramadan katanya tidur itu ibadah. Jadi itu hadis palsu ya. Namun soal ibadah itu hadis palsu. Tapi dia bisa menjadi ibadah kalau misalnya seseorang itu kalau tidak tidur dia bermaksiat, itu maknanya. Tapi kalau justru pada kesempatan pas puasa bisa melaksanakan banyak kegiatan amal-amal soleh, kerjakan amal soleh ya, baca Quran, zikir, atau setidaknya dia baca-baca buku agama seperti itu. Jadi tips-tipsnya adalah perbanyak amal soleh ya. Nah, termasuk tips ya, itu adalah berbagi dengan teman-teman, apalagi kalau mengingat orang-orang yang membutuhkan ya, berbagi iftar ya, insya Allah itu maka akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Nah, dan siang harinya banyak ibadah, malam harinya pun banyak ibadah. Ingat, jangan sampai tinggalkan sholat tarawih ya, walaupun sekali. Sangat disayangkan ya. Walaupun sendiri, walaupun ya dipotong-potong, dua rakaat, laksanakan. Karena apa? Sayang kalau ditinggalkan, karena itu adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, itulah keutamaan di bulan suci Ramadan yang telah dipaparkan oleh Ustaz Tri. Semoga bisa meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga dengan apa-apa yang disampaikan oleh Ustaz Tri Noviantoro Murad, kita dapat memahami dan menambah wawasan kita tentang konteks-konteks Islami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.